这里可是在极北之地，岂能容你这小小的火鸡撒野？他的体型竟不在泰坦选留园之下。他们毁了我的一切，你是拦不了我的。我可以带你走，带你离开日月帝国。我愿意。Dalam episode 130 dari Soulland 2 kali ini, memperlihatkan momen yang begitu mengguncang dunia. Di tengah hamparan salju tanpa batas di daratan ekstrem utara, Huo Yuhao tak pernah menduga bahwa takdir akan mempertemukannya kembali dengan Permaisuri Juzi, wanita yang pernah mengisi masa depan dalam mimpinya. Pertemuan itu penuh kejutan dan ironi. Juzi, gadis yang dulu ia kenal penuh senyum dan kelembutan, kini berdiri sebagai panglima tertinggi Kekaisaran Sun Moon. Sedangkan Huo Yuhao baru saja menghancurkan perangkat deteksi udara militer mereka, menjadikan mereka kini berdiri di dua sisi medan perang yang berseberangan. Mereka pernah berbagi kenangan hangat, namun takdir membuat mereka harus menghunus pedang satu sama lain. Juzi dengan suara tenang mengungkapkan kebenaran pahit. Pernikahannya dengan Kaisar Shutianan hanyalah sebuah transaksi politik. Ia membocorkan rahasia mengerikan. Sang kaisar bahkan tidak mampu meneruskan keturunan. Di hadapan Yuhao, ia berkata tanpa ragu bahwa hanya dirinya lah satu-satunya pria yang pernah ia cintai. Namun cinta itu tak dapat menyelamatkan masa lalu. Ayahnya dibantai oleh Kekaisaran Star Luo. Keluarganya hancur lebur. Untuk membalas dendam, ia bersumpah akan menaklukkan ketiga kerajaan di benua ini, meski harus menodai dirinya sendiri dan menukar kebahagiaannya dengan kekuasaan. Huo Yuhao menawarkan jalan keluar. Ia ingin membawa Juzi jauh dari peperangan, memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada darah dan air mata. Tetapi Juzi sudah terlalu tenggelam dalam dendam. Dalam perdebatan yang semakin panas, Juzi tiba-tiba menariknya dan menciumnya begitu dalam. Pada saat yang sama, Wan Renzui, sebuah racun mematikan, membuat kesadaran Yuhao runtuh seketika. Juzi sempat mengangkat belati, bergetar dalam dilema yang mematahkan hati. Namun cinta mengalahkan tugas. Ia tidak sanggup menghabisi pria yang ia cintai paling tulus dalam hidupnya. Sebagai gantinya, ia mengambil sebuah alat jiwa khusus dan menancapkannya pada pinggang Yuhao. Mencuri benih keturunannya. Ia menangis terisak karena bahkan jalan masa depan anak yang belum lahir itu harus dibebani takdir peperangan. Ketika Huo Yuhao tersadar, ia telah jauh dari markas militer Sun Moon. Dengan bimbingan Swedi dan Bingdi di dalam lautan spiritualnya, ia segera menyusun rencana baru. Juzi rupanya memiliki misi rahasia. Merebut tambang logam langka di inti daratan ekstrem utara. Sumber daya penting untuk memperkuat kekuatan perang Kekaisaran Sun Moon. Menyadari bahaya yang mengancam dunia manusia, Yuhao memutuskan untuk maju ke zona inti di kedalaman es, memanfaatkan kekuasaan dua kaisar dari kalangan Soul Beast. Xue di sang permaisuri salju, dan Bing di sang kaisar es. Namun Juzi di sisi lain sudah menyiapkan jebakan besar. Ia menunggu Yuhao melangkah tepat ke dalam perangkapnya. Sebuah pertarungan takdir akan segera dimulai. 3 hari sejak meninggalkan pasukan Sun Moon, Huo Yuhao akhirnya mencapai batas inti daratan ekstrem utara. Pada awal perjalanan, semuanya masih bisa dia atasi. Soul Beast biasa tak mampu mengusik pria yang kini telah menjadi sosok yang dunia segani. Bila ada yang terlalu kuat, cukup dengan menyebarkan sedikit aura Bingdi, maka seluruh penghuni es segera menjauh ketakutan. Namun semua itu berubah ketika ia menjejakkan kaki ke zona inti. Rasanya seperti memasuki neraka putih. Suhu beku menusuk hingga sumsum tulang. Di langit, angin badai berputar seperti bilah pedang tak terlihat. Sebuah hembusan kuat menerjang, bahkan setara dengan serangan penuh seorang Soldo Luo. Tubuh Yuhao terhempas ke udara, hampir terkoyak oleh angin yang bercampur kekuatan destruktif. Untungnya ia memiliki Ultimate Ice. Tubuhnya telah ditempa berkali-kali. Jika bukan Huo Yuhao, jika hanya Soul Sage biasa, mereka sudah menjadi serpihan salju. Ia pun mendarat dengan napas terengah, mata membelalak menyadari kenyataan. Ini baru pintu gerbang zona inti. Afrontal ini menjelaskan,
Mengapa wilayah ini dianggap zona terlarang bagi umat manusia, sebanding dengan kedalaman hutan Stardow? Dengan hati waspada, ia memilih berjalan di darat. Di balik ketenangannya, tempat ini menyembunyikan bahaya tanpa akhir. Kenangan 10 tahun lalu muncul, ketika ia hanyalah anak lemah yang hanya dapat bertahan karena perlindungan Tian Meng Bingchan. Kini semuanya berbeda. Ia tumbuh menjadi penyelamat masa depan dua dunia. Dalam keheningan itu, Yu Hao mendeteksi getaran kehidupan besar dari arah kiri. 4 beruang es kutub utara, 3 dewasa dan 1 anak. Ketika berdiri, tinggi mereka mencapai 7 hingga 8 meter. Taring dan cakar, mereka mampu merobek baja. Mereka mengepungnya dari 4 sisi. Yu Hao menghela napas pelan. Ia bahkan sempat teringat pelajaran lucu. Telapak kaki beruang es. Salah satu hidangan paling mahal di benua Douluo. Namun sebelum ia bergerak, suara 200 Soul Beast menggema dalam benaknya. Xuedi dan Bingdi mencegahnya. Mereka mengatakan bahwa para beruang es ini kelak akan menjadi kekuatan yang sangat berharga untuk melawan Sun Moon. Maka Yu Hao menahan diri. Saat para beruang menerjang, Yu Hao hanya sedikit menggerakkan tubuhnya. Beruang pemimpin terpelanting ke tanah. 3 lainnya marah. Tetapi, boom! Aura Bingdi menyebar. Dalam sekejap, para raksasa itu gemetar ketakutan, terduduk dan merangkak mundur. Anak beruang itu bahkan menutupi kepala, tubuhnya bergetar lucu. Setelah Bingdi berbicara dalam bahasa Soul Beast, ketiga beruang dewasa melarikan diri dengan sikap hormat. Melihat punggung mereka menghilang, Bingdi memandang kampung halamannya dengan mata penuh rindu. Namun Xuedi menunjukkan pemikiran yang berbeda. Ia menatap daratan manusia yang jauh dan berkata, mungkin menjadi manusia tidak seburuk itu. Perkataan itu membuat Bingdi terdiam. Ia sadar sahabatnya telah berubah begitu banyak, dan mungkin itu semua karena seorang pemuda bernama Huo Yu Hao. Yu Hao pun tersenyum, menenangkan mereka berdua. Karena ia paham, bahkan di tengah kebekuan ini, cinta dan harapan selalu mampu mencairkan segalanya. Dan pada saat itu juga, bahaya baru perlahan bangkit dari kedalaman es. Xuedi melayang ke langit, tubuh anggunnya menyatu dengan badai salju yang menari di sekitarnya. Dalam dingin yang membekukan dunia, ia mengangkat tangan dan sehelai sinar biru berpendar dari ujung jarinya. Lalu, tarian perawan salju yang gerakannya indah, halus, namun membawa wibawa yang hanya dimiliki seorang penguasa. Salju dan es mengikuti setiap lengkung geraknya, seperti seluruh daratan ekstrem utara tunduk pada irama sang ratu. Seluruh dunia seolah berubah menjadi biru kristal, memantulkan kilau kehidupan yang hanya Xuedi mampu ciptakan. Huo Yu Hao terpaku. Napasnya tertahan. Dalam dirinya, Ultimate Ice ikut beresonansi, seolah tiap gerakan Xuedi memanggil kekuatan es terdalam dalam tubuhnya. Setengah jam pun berlalu tanpa terasa. Ketika Xuedi akhirnya turun, sebuah pemandangan yang membuat hati bergetar muncul dari kejauhan. Dari 4 penjuru horizon. Ribuan, puluhan ribu, lalu tak terhitung Soul Beast daratan es berkumpul. Burung raksasa bersayap es meliuk di langit. Serigala dan macan salju berlari di hamparan putih. Bahkan ular es berukuran puluhan meter merayap membelah permukaan tundra yang membeku. Namun tak satu pun mengeluarkan suara. Semua diam. Penuh hormat. Mereka berhenti 1000 meter dari Xuedi. Lalu, serentak sujud. Hamparan putih berubah menjadi lingkaran raksasa dengan Xuedi sebagai pusatnya. Di antara semua makhluk itu, satu sosok mencuri seluruh perhatian Huo Yu Hao. Seekor beruang es raksasa, setinggi lebih dari 15 meter. Tubuhnya sebesar bukit kecil, bulu peraknya berkilau seperti baja beku. Meskipun begitu perkasa, ia merangkak maju dengan hati-hati, seolah takut mengusik kesucian tanah yang Xuedi pijak. Ia menundukkan kepala, mendekat dan menyentuhkan moncongnya ke ujung jubah sang permaisuri salju. Mata besarnya berkaca-kaca, seperti anak kecil yang bertemu ibunya. Xuedi tersenyum manis, senyum yang mampu mencairkan seluruh dunia es. Ia menepuk lembut hidungnya. Xiaobai, sepertinya kau semakin bulat,
Ya? Huo Yuhao terpana. Xiaobai? Nama seekor penguasa es 70.000 tahun? Ia tak pernah menyangka raksasa buas itu memiliki nama menggemaskan seperti itu. Bahkan tampak begitu patuh dan manja di hadapan Xue Di. Bing Di menjelaskan dalam benaknya. Xiaobai telah bersama Xue Di selama lebih dari 200.000 tahun. Meski kini ia menjadi raja es yang ditakuti, dalam hatinya Xue Di adalah ibunya. Kalimat itu membuat Yu Hao mengerti mengapa Bing Di sebelumnya mencegahnya melukai beruang-beruang lain. Karena mereka semua adalah keluarga Xiaobai. Namun upacara sujud itu belum selesai. Kerumunan Soul Beast tiba-tiba membuka jalan besar, seolah menyambut kedatangan raja sesungguhnya. Boom! 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 Setiap langkah membuat permukaan es bergetar seperti gempa. Sebuah bayangan raksasa perlahan muncul. Tinggi lebih dari 120 meter. Tubuh diselimuti bulu putih keperakan, seperti pegunungan es hidup. Bertaring panjang, namun berbentuk seperti manusia yang sangat besar. Raja Titan Snow Demon. Pemimpin ras Titan Snow Demon, Soul Beast terkuat kedua di wilayah ini. Di belakangnya, ratusan anggota bangsanya mengikuti. Masing-masing tingginya setidaknya 80 meter. Beberapa bahkan lebih dari 100. Di hadapan Xue Di, sang raja segera berlutut satu kaki, menunjukkan penghormatan tertinggi. Saat ia melirik Xiaobai, rasa cemburu terlihat jelas dalam tatapannya. Xue Di menerima hormat itu dengan anggun dan mempersilakan sang raja duduk di sisi kanannya. Kesempatan itu tak ia lewatkan. Titan Snow Demon langsung menabrakkan bahunya ke Xiaobai. Beruang raksasa itu mendengus kesal dan membalas dorongan itu diam-diam. Dua raksasa ini saling bermusuhan tanpa suara. Anak kecil pun akan tertawa melihatnya. Namun begitu semua makhluk kembali tenang, Xue Di membuka suara. Dan satu kalimatnya, mengguncang seluruh wilayah es. Aku akan segera melakukan retreat kultivasi, mempertaruhkan hidup dan mati. Selama aku tiada, Titan Snow Demon King akan menjadi penguasa baru daratan ekstrim utara. Keheningan memekakkan telinga. Bahkan badai salju berhenti berputar. Soul Beast manapun di sini tahu, Bing Di adalah pewaris yang paling layak. Sang Kaisar Es, sahabat terkuat Xue Di. Namun justru Titan yang dipilih. Sang Raja Titan Snow Demon sendiri terbelalak, sulit mempercayai telinganya. Xue Di menatap mereka semua. Suara lembutnya nyaris terselip di antara angin dingin, namun mengandung keputusan yang tak bisa dibantah. Bing Di punya tanggung jawab lain yang jauh lebih besar dari sekadar wilayah ini. Sedangkan Titan Snow Demon, kekuatanmu, ketegasanmu, dan kesetiaanmu, itulah yang dibutuhkan daratan ekstrem utara saat aku tiada. Bing Di memejamkan mata, menerima keputusan itu tanpa protes. Karena ia tahu yang dimaksud Xue Di adalah Huo Yuhao. Pengorbanan masa depan takdir. Semua kini bersandar pada satu manusia. Dan sebelum badai kembali menguasai langit, Xue Di menatap Yu Hao dengan senyum yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Senyum seorang ratu. Senyum seorang wanita. Senyum yang menyimpan pesan. Aku akan mempertaruhkan segalanya demi dirimu. Kabar yang Xue Di umumkan membuat Titan Snow Demon King terdiam. Namun ketika ia mendengar penjelasan Xue Di bahwa kekuatan ras Titan Snow Demon secara keseluruhan lebih mendominasi dan sifatnya yang jujur serta berhati luas menjadikannya pemimpin paling tepat untuk menjaga keseimbangan daratan ekstrem utara, air mata bening langsung mengalir dari mata raksasa itu. Ia bukan bangga atas kekuasaan, melainkan terharu karena dipercaya oleh penguasa yang ia hormati lebih dari nyawa sendiri. Penunjukan itu juga menyiratkan satu kebenaran yang menyesakkan. Xue Di mungkin tak akan kembali. Dalam isyarat lembut sang permaisuri salju, Titan Snow Demon King segera berlutut dan menyatakan sumpahnya. Selama aku masih bernapas, tidak akan ada satupun yang mengusik tanah yang kau tinggalkan. Wahai penguasa yang agung, kami akan menanti kepulanganmu. Xue Di mengangguk penuh kepuasan.
lalu ringan melayang dan berdiri di pundak raksasa itu. Ia memerintahkan seluruh Soul Beast untuk kembali ke teritori masing-masing dan bersiap menghadapi era baru. Lama, sangat lama, hingga semua Soul Beast berpamitan dengan penuh hormat. Hanya dua ras yang tersisa, Beruang Es dan Titan Snow Demon. Ketika Titan Snow Demon King berangkat menjalankan titah, Xuedi menatap sosok besar yang masih berjongkok penuh kebingungan. Ice Bear King, Xiao Bai. Mata beruang es itu menyimpan luka yang dalam. Ia tahu, sesuatu yang berat akan diucapkan. Xuedi tak lagi bertele-tele. Jika kau tetap di sini, suatu hari kau dan Titan Snow Demon King akan bertabrakan. Aku tidak ingin melihat konflik memecah rumah yang kubangun. Xiao Bai menggertakkan gigi. Suaranya serak menahan isak. Aku bersedia menuruti segala perintahmu. Bahkan jika itu berarti nyawaku harus kuserahkan. Xuedi tersenyum. Senyum seorang ibu pada anaknya. Di hatiku, selamanya kau adalah keluarga. Anakku. Kata anak itu menghantam hati Xiao Bai lebih keras daripada badai salju manapun. Beruang perkasa itu menundukkan kepala dalam-dalam dan menangis. Lalu Xuedi menghela napas pelan. Tubuhmu sudah mencapai batas. Di ambang bottleneck ketiga ini, keberhasilanmu menembusnya sendirian. Tak lebih dari 30%. Ia menatap langit gelap, seolah melihat takdir yang mengunci seluruh Soul Beast dunia ini. Aku harus pergi dari sini. Aku tak bisa lagi menjagamu. Xiao Bai mengangkat kepala, panik mulai menguasai mata besarnya. Xuedi pun mengungkapkan rahasia yang mengguncang fondasi nasib semua Soul Beast. Jalan menjadi dewa adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari belenggu dunia ini. Bahkan Ditian, Beast God sekalipun, tak pernah mampu melampaui aturan ini. Hanya dengan mengikuti manusia terkuat, Soul Beast bisa menantang takdir. Dan saat itulah Xuedi menyuruh seseorang maju. Ia menunjuk Huo Yuhao. Xiao Bai, kenalkan, ini adalah ayahku. Apa? Huo Yuhao membelalak. Xiao Bai seperti dipalu petir. Ratu Agung. Mengakui seorang manusia sebagai ayahnya? Xuedi menatap keduanya dengan senyum penuh kenakalan, sekaligus ketulusan. Aku bukan lagi penguasa daratan ekstrem utara. Aku kembali menjadi Snow Girl. Gadis kecil yang pernah kau rawat dengan penuh kasih. Dalam ribuan tahun hidupnya, Xuedi tak pernah merasakan hangatnya pelukan keluarga, kecuali dari Yuhao. Jika kau menolak, berarti aku kembali menjadi makhluk tanpa rumah. Bagaimana mungkin Yuhao menolak setelah melihat mata Xuedi yang tulus seperti salju pertama musim dingin? Ia hanya bisa mengangguk dengan canggung. Xuedi langsung menyambar lengannya, wajahnya berseri seperti anak kecil yang akhirnya menemukan rumah. Bing Di mengangkat alis. Bagaimana dengan dirinya sekarang? Xuedi terkekeh ringan. Hubungan kita tetaplah hubungan kita. Kau tetap saudariku. Bukankah lebih baik jika kita semua memiliki keluarga? Kalimat itu membuat hati Bing Di yang selalu keras retak sedikit oleh hangat yang asing. Kemudian Xuedi menatap Xiao Bai. Mulai sekarang, panggillah dia kakek. Huo Yuhao. Xiao Bai. Namun tak ada yang berani membantah. Untuk menegaskan hubungan itu, Xuedi mengeluarkan sebuah batu kristal es biru gelap, berkilau seperti planet beku. Wanzai Xuan Bing Sui, harta langka 1000 tahun sekali lahir. Xiao Bai langsung bersujud, kakek. Yuhao hampir tersedak ludah sendiri. Xuedi menepuk kepala Xiao Bai lembut dan berkata, hadiah ini akan menstabilkan fondasi spiritualmu, agar kelak kau mampu melangkah menembus batas ini bersama kami. Akhirnya ia menjelaskan semuanya. Aku dan Bing Di telah terikat dengan manusia paling berbakat pada era ini. Huo Yuhao, masa depan kita semua bergantung padanya. Dan untuk kali pertama, Yuhao benar-benar menyadari, ia bukan hanya membawa masa depan umat manusia, ia membawa